Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semangat. Kali ini kita memasuki tema 2 muatan PPKN kelas 6 dengan tema persatuan dalam perbedaan, materi persatuan dan kesatuan. Adapun muatan imtaknya yaitu Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Artinya, dan kalau ada 2 golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kompetensi dasar yang dipelajari yaitu 3.4. Menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Kemudian kompetensi 4.4 menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mengamati tayangan ini, peserta didik dapat menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Kalau begitu, kita akan masuk subtema 1 dengan tema rukun dalam perbedaan. Kita memasuki makna persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Kata persatuan bisa diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang terbentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil dari perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Jadi, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan dan kesatuan mengantarkan bangsa Indonesia mencapai proklamasi kemerdekaannya. Persatuan dan kesatuan juga tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya tertuang dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini merupakan tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Berikut kita masuk dalam materi rukun dalam perbedaan. Hidup rukun artinya saling berbagi dan menolong, dan dapat diartikan saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia. Manfaat hidup rukun dalam perbedaan salah satunya yaitu menghasilkan komunikasi yang baik. Kedua, kehidupan lebih harmonis. Ketiga, keadaan lebih aman dan tentram. Yuk kita baca cerita berikut ini. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigrasi. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka
hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony, seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan saling menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap hari Minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal ini dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Maka berdasarkan cerita tadi, ada poin-poin penting yang dapat kita pelajari. Apa perbedaan yang ada pada cerita tadi? Ya, ada perbedaan suku, agama, dan adat istiadat. Kemudian, bagaimana cara menyikapinya? Nah, cara menyikapinya dengan sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan. Kemudian, apa sih manfaat hidup rukun? Manfaatnya adalah mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut ini contoh hidup rukun yang menciptakan persatuan dan kesatuan di rumah. Misalkan saja, makan bersama seluruh anggota keluarga, kemudian membantu ibu atau orang tua, dan belajar bersama saudara atau anggota keluarga lainnya. Kemudian berikut contoh hidup rukun yang menciptakan persatuan dan kesatuan di sekolah, yaitu bermain bersama teman-teman di sekolah, melaksanakan piket kelas, dan yang ketiga, kerja kelompok atau berdiskusi bersama. Dan yang terakhir, contoh hidup rukun yang menciptakan persatuan dan kesatuan di masyarakat. Salah satunya bergotong royong atau kerja bakti bersama. Kemudian rapat RT, laksanakan ronda, menjenguk tetangga yang sedang sakit. Demikian tadi materi penjelasan tentang hidup rukun dalam perbedaan. Minggu depan kita lanjutkan lagi materi kerjasama dalam perbedaan. Sekian dari Bu Septri, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.